Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir di ruang Zoom virtual ini. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Nia Arani Putri, STPMS sebagai dosen pembimbing 1, kepada Ibu Septaria Wulan Kusmasari, STPMSI sebagai dosen pembimbing 2, dan yang terhormat kepada Bapak Tubagus Bahtiar Subhana, STPMSI PhD sebagai dosen penelaah. Ini izin 90055, izin mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Optimasi Formula Edible Coating Padi Talas Beneng Santosomo Unik Pesca Coach dengan ekstrak jahe sehingga professional lots terhadap karakteristik buah tomat Lycoplex esculentum nil selama penyimpanan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini berikut: 1. Pendahuluan 2 penelitian terdahulu, 3 metodologi penelitian. Tomat merupakan buah yang baik tumbuh dan dibudidayakan oleh masyarakat. Tomat merupakan buah klimatorik yang mengalami peningkatan respirasi dan produksi etilen selama penyimpanan. Adanya kadar air yang tinggi pada tomat yaitu sebesar 94% menjadikan tomat merupakan produk hortikultura yang mudah busuk. Oleh karena itu, umur simpan tomat hanya bertahan selama 3-4 hari di suhu ruang. Oleh karena itu, tomat dilakukan lapisan edible coating. Edible coating merupakan lapisan tipis yang diberikan pada produk pertanian sebagai barrier terhadap karbon dioksida, oksigen, dan air sehingga bisa mempertahankan kualitas buah. Adapun bahan utama pada pembuatan edible coating adalah padi. Talas merupakan tanaman pangan yang memiliki kadar pati tertinggi sebagaimana yang diungkapkan oleh Renaud tahun 2012 bahwa kadar pati umbi talas mencapai 80%, di mana jumlahnya lebih tinggi daripada kadar pati jagung sebesar 71,3% dan pati singkong sebesar 72,17%. Talas Peneng merupakan tanaman pangan khas Banten yang memiliki umbi berwarna kuning. Adapun menurut Priantni et al. 2011, talas Beneng memiliki kadar pati sebesar 75,62%, namun masih minim pemanfaatannya. Selain karena kadar patinya tinggi, talas Beneng digunakan pada pembuatan edible coating, yaitu sebagai pemanfaatan pada pangan lokal khas Banten. Lapis edible coating harus memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang baik serta tidak mudah rapuh. Oleh karena itu digunakannya gliserol sebagai plasticizer dengan berat molekul kecil yang cukup efektif digunakan untuk meningkatkan sifat plastik coating. Adapun penambahan ekstrak jahe pada edible coating yaitu untuk memperpanjang masa simpan buah yang dilapisi, karena pada ekstrak jahe terdapat senyawa-senyawa aktif seperti gingerol, sugal, dan paradol yang berfungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Adapun tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui formula edible coating terbaik dengan kombinasi pati talas beneng, gliserol, dan ekstrak jahe terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi buah tomat selama penyimpanan. Adapun pemulusan masalah pada penelitian kali ini yaitu apakah terdapat formula edible coating terbaik dengan kombinasi pati talas beneng, gliserol, dan ekstrak jahe terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi buah tomat selama penyimpanan. Apapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat interaksi dari formula terbaik dengan kombinasi pati talas beneng, gliserol, dan ekstrak jahe terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi buah tomat selama penyimpanan. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu 1. Formula edible coating terbaik dengan kombinasi pati talas beneng, gliserol, dan ekstrak jahe. 2. Karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi buah tomat dengan lapisan edible coating selama penyimpanan. Penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan edible coating. Yang pertama seperti penelitian Rusmanto 2017, yakni konsentrasi pati talas terbaik untuk bahan edible coating buah tomat adalah 1-3%. Botanik 2019, buah tomat dengan edible coating pati talas konsentrasi 5% memberikan persentase susu bubut dan kadar air lebih rendah selama penyimpanan 12 hari, yaitu sebesar
0,64% sampai 1,85% dan 1,19% sampai 2,3%. Menurut Sulistyowati et al. 2019, lapisan edible film dengan penambahan ekstrak jahe konsentrasi 0,75% memberikan nilai susu bubuk tomat sebesar 0,89 sampai 5,39%, di mana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan edible film tanpa penambahan ekstrak jahe sebesar 0,94 sampai 7,14%. Adapun menurut Novianto 2021, yaitu konsentrasi gliserol memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap susu tubuh, total soluble solid, total asam, kadar vitamin C, dan organoleptik, tekstur, dan warna pada aplikasi edible coating buah tomat. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian eksperimental dan lokasi penelitian yang akan dilakukan itu berlokasi di laboratorium rekayasa dan pengolahan pangan, laboratorium analisis pangan, dan laboratorium mikrobiologi dan keamanan pangan yang bertempat di Universitas Sultan Ageng Tirayasa. Waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bulan Maret sampai Mei 2023. Adapun alat-alat yang akan dilakukan pada penelitian kali ini sebagaimana tertera pada layar. Dan adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini sebagaimana tertera pada layar. Adapun rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini itu menggunakan metode simplexatis design pada desain ekspor versi 13.0. Pada penelitian ini dibuat 10 formula dengan variabel dengan 3 variabel yaitu patitalas beneng, gliserol, dan ekstrak jahe dengan masing-masing memiliki 4 taraf yang berbeda dan ditambah 3 formula replikasi sehingga diperoleh 13 running formula. Adapun untuk formula edible coating itu tertera pada tabel berikut. Adapun untuk bahan-bahan formulasi yang termasuk variabel tetap antara lain ada Aquades 78 mili, CMC 1 mili, kalium sorbat 0,5 mili, dan asam stearat 0,5 mili. Adapun untuk pembuatan pati talas bening yaitu pertama, talas bening sebanyak 2 kg dilakukan pengupasan dan pemotongan, lalu direndam dalam larutan NaCl 10% selama 2 jam. Kemudian dilakukan pencucian dan penirisan dan dilakukan penghancuran talas dengan perbandingan 2:1 antara air dan talas. Lalu dilakukan penyaringan, lalu dilakukan pengendapan selama 15 jam, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memisahkan antara zat non-pati dengan zat pati. Kemudian zat pati dilakukan pengeringan dengan suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dilakukan penghalusan dengan blender, dan dilakukan pengayakan 100 mesh untuk menghasilkan pati talas bening sebanyak 300 gram. Kemudian pembuatan ekstrak jahe. Jahe sebanyak 1 kg dilakukan pengupasan, pencucian, dan pengirisan. Kemudian dilakukan pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dilakukan penghalusan sebanyak 250 gram sehingga menghasilkan jahe bubuk sebanyak 100 gram. Kemudian dilakukan pelarutan dengan etanol 96% dengan perbandingan 1:5. Kemudian dilakukan proses maserasi dengan suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 3000 rpm selama 24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan dengan ampas. Kemudian dilakukan penguapan filtrat dengan vakum rotary evaporator dengan suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan 50 rpm selama 3 jam sehingga menghasilkan ekstrak jahe. Selanjutnya untuk pembuatan dan pengaplikasian edible coating. Disiapkan Aquades 78 mili yang dilakukan pemanasan dengan suhu 70 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam air tersebut CMC 1% dan dilakukan pengadukan selama 3 menit, kemudian ditambahkan peti talas bening sesuai formula, kemudian dilakukan pengadukan selama 3 menit, kemudian dilakukan penambahan ekstrak jahe dan gliserol, kalium sorbat 0,5%, dan asam stearat 0,5% sambil lakukan pengadukan selama 1 menit. Kemudian dihasilkan edible coating. Edible coating saya dihasilkan lakukan proses pendinginan hingga mencapai suhu ruang atau sekitar suhu 30 derajat Celcius. Kemudian buah tomat dilakukan pencucian, kemudian ditiriskan dan dilakukan pelapisan edible coating dengan menggunakan metode penculupan selama 3 menit. Kemudian buah yang sudah tercoating dilakukan pengemasan dengan styrofoam tray dan dilakukan penyimpanan selama 15 hari pada suhu ruang atau sekitar suhu 25 derajat Celcius. Kemudian buah yang sudah di-coating dilakukan analisis karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi yang dilakukan setiap 3 hari sekali. Kemudian terakhir dilakukan pengolahan data. Adapun parameter pengujian yang diuji pada penelitian kali ini yaitu parameter fisik yang meliputi susu bobot dengan penelitian Amalia et al. 2020,
Uji laju respirasi penelitian Manuaba et al. 2022, uji tekstur Prasetya et al. 2015, dan uji warna Isya et al. 2021. Untuk pengujian kimia meliputi total asam tertasi, penelitian Wisudawati et al. 2020, dan total fenol penelitian Susanti dan Binar 2015. Adapun untuk penelitian antimikroba itu mengacu pada penelitian Wisudawati et al. 2016. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.